warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat. Saya sebagai supervisor dan sebelah kanan saya Desi Indra Smidianti sebagai coach. Sebelah kiri saya Aditya Septiari sebagai coaching. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching untuk kegiatan supervisi akademik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu Sri. Gimana Bu Sri sendiri kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat dan Alhamdulillah ya Bu Sri. Ya. Oh iya Bu Desi hari ini mau mengadakan coaching. Betul sekali Bu Sri, hari ini saya akan melakukan coaching. Ya, kalau boleh tahu dengan siapa Bu? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Tia Bu Sri. Oh iya, akan melakukan coaching dengan Bu Tia. Iya. Apa yang bisa saya bantu nih Bu? Jadi gini Bu Sri, saya membutuhkan Bu Sri untuk membantu saya, untuk mensupervisi saya dalam melakukan coaching dengan Bu Tia nanti Bu Sri. Oke, jadi saya diminta untuk menjadi supervisi ya Bu ya. Oke, jadi dalam supervisi itu nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Nah, kalau dalam supervisi itu kan dalam coaching kan ada 3 kompetensi ya Bu. Ada sebagai hadir penuh, pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Jadi saya ingin mengembangkan salah satunya dulu Bu. Oh ya, dari ketiga itu salah satunya itu yang mana Bu? Kompetensi yang mana yang akan Ibu Desi kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan kompetensi coaching dalam coaching hari ini itu tentang yang kehadiran penuh Bu. Tentang kehadiran penuh. Iya. Oke, jadi yang akan Ibu kembangkan adalah tentang kehadiran penuh. Iya, Bu. Nah, dari kehadiran penuh itu indikator apa yang akan tercapai Bu? Jadi indikatornya adalah saya itu bisa sabar ya Bu, terbuka, kemudian saya bisa menggali dari cerita coachingnya ini Bu. Gitu. Artinya menggali informasi dari atau memancing Iya, supaya betul, Bu. memancing Iya. supaya si coach ini dengan leluasa menyampaikan Iya Bu, ceritanya. saya inginnya seperti itu Bu. Oke, jadi itu ya Bu yang indikator yang akan Ibu capai. Nah, baiklah Ibu, kita sudah sedikit banyak ngobrol tadi ya. Silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah coaching selesai kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu Sri, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Nanti Bu Sri amati saya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Sri. Ya. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Desi, gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Tia. Jadi ada apa nih Bu Tia mengajak bertemu? Jadi gini Bu Desi, saya tuh ada sedikit masalah gundah gulana hati saya terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Jadi saya butuh tempat cerita gitu loh Bu Desi. Oh gitu. Lalu apa Bu? Dari obrolan kita hari ini kira-kira apa yang Bu Tia ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan apa ya Bu Desi, saya sekedar ingin berbagi cerita untuk mengurangi ketidaknyamanan saya akibat adanya proses KBM yang tidak berlangsung sesuai dengan rencana saya ini Bu. Oke, apakah ada tujuan lain Bu selain itu? Iya, saya juga ingin mencarikan solusi dari permasalahan ini, begitu Bu Desi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi begitu ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan apa permasalahan Ibu? Jadi gini Bu Desi, saya tuh kan pembelajaran saya dalam pembelajaran IPA. Nah, beberapa waktu ini khususnya untuk di kelas 8, saya merasa anak-anak di kelas saya itu menjadi tidak aktif. Kemudian di saat mengerjakan LKPD ada moh-mohan gitu Bu. Dan saya merasa mereka tuh kurang semangat untuk belajar gitu Bu Desi. Menurut Bu Tia, apa sih yang menyebabkan anak-anak tidak semangat untuk belajar itu? Saya tuh sudah melakukan refleksi sebelumnya Bu Desi. Nah,
refleksi pembelajaran saya itu saya membandingkan antara dua pembelajaran saya, yaitu ketika saya menggunakan kelas hanya belajar di kelas saja, anak-anak itu seperti tidak aktif. Kemudian ketika saya membawa mereka keluar bermain game, kemudian jelajah alam, mereka tampak lebih bersemangat gitu Bu Desi. Kemungkinan apa mereka bosan ya Bu Desi dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi menurut Ibu karena anak-anak bosan ya Bu ya? Iya. Makanya mereka tidak aktif begitu Bu. Kira-kira menurut Bu Tia nih, ada nggak apa gitu yang bisa dilakukan Bu Tia agar anak-anak itu tidak bosan gitu Bu? Sepertinya karena dari hasil refleksi yang saya lakukan itu Bu Desi, sepertinya saya tuh harus mengubah keadaan pembelajaran saya, keadaan kelasnya gitu, supaya tidak monoton begitu-begitu saja, sehingga ada variasinya begitu. Bisa dicontohkan Bu Tia itu gimana caranya? Mungkin pembelajaran IPA saya akan ambil beberapa materi yang bisa saya lakukan di luar kelas, atau beberapa materi yang bisa jelajah alam, yang bisa kaitannya dengan alam, ataupun saya harus melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi begitu Bu Desi. Oke. Lalu nih rencananya Bu Tia selanjutnya apa nih? Gimana ya Bu Desi? Apa gini ya Bu Desi, ketika di semester berikutnya, kan ini udah di akhir semester nih Bu Desi. Akhir semester. Di akhir semester 1. Jadi kalau saya mau mengubah pola pembelajaran saya, sepertinya nggak ada waktu lagi gitu. Nah, kemungkinan rencana saya nih, ketika pembelajaran di semester 2, saya akan merubah pola pembelajaran saya berikut dengan LKPD dan RPP-nya gitu Bu Desi, sehingga anak-anak itu lebih interaksinya lebih positif gitu. Oke. Mengubah pembelajaran ya, Iya, mengubah pola mengubah pembelajaran tadi. Ada hal lain Bu yang bisa kira-kira yang meningkatkan keaktifan anak dan membuat anak tidak bosan itu tadi? Apa ya Bu Desi? Saya juga akan menggunakan media belajar yang interaktif untuk pembelajaran yang tidak dapat dilakukan di luar kelas, di alam gitu. Jadi saya mungkin akan menggunakan media belajar yang interaktif, sehingga terjalinlah interaksi dua arah antara guru dan murid begitu. Oke, tadi yang pertama dengan mengubah pola mengajarnya, kemudian menggunakan media yang lebih interaktif ya Bu. Iya. Ya. Lalu apakah Ibu memerlukan dukungan nih dari pihak mana begitu Bu? Sepertinya saya sangat perlu dukungan dari, yang paling utama adalah kepala siswa sepertinya Bu. Sepertinya saya butuh dukungan yang pertama adalah dari siswanya. Kemudian yang saya perlukan dukungan lagi dari kepala sekolah. Dan yang paling penting adalah saya perlu dukungan dari Wakasarpras, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran saya di semester 2 itu akan lebih menggunakan sarana prasarana yang ada di dalam sekolah begitu Bu. Oke Bu, kira-kira ada hambatan nggak Bu dari dukungan itu? Apakah ada yang tidak mendukung gitu? Saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan dulu kepada kepala sekolah dan Wakasarpras gitu. Nanti tantangan itu mungkin akan muncul ketika saya sudah mengkomunikasikan itu Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan itu Bu akan dilakukannya? Untuk berkomunikasi mungkin saya akan melakukan setelah ulangan semester ini ya Bu. Tapi kalau untuk perbaikan pembelajaran, saya akan mencicil dulu pembelajaran dari semester 2. Untuk semester 2 ini dari mulai setelah saya berkomunikasi dengan Waka. Oke, yang jelas Bu, setelah Ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah itu tadi ya Bu ya? Iya. Oke, Ibu bisa menyimpulkan hasil dari obrolan kita hari ini Bu? Iya, saya merasa setelah berbicara dengan Bu Desi, saya merasa sedikit lega. Akhirnya saya tercerahkan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depannya, sehingga anak dapat aktif dan
menyenangkan gitu. Jadi IPA itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, bukan menakutkan begitu. Oke, senang sekali. IPA asik ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Tia. Saya juga belajar nih dari Bu Tia hari ini. Gitu, saya belajar banyak dari Bu Tia tentang pembelajaran bagaimana yang menyenangkan ya Bu Tia ya. Mudah-mudahan di pertemuan kita selanjutnya nanti saya dapat kabar yang baik nih dari Bu Tia. Insya Allah Bu Desi. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Desi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya dan memberikan sedikit pencerahan untuk mencari solusi permasalahan saya. Oke, sama-sama Bu Tia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Waalaikumsalam Bu Desi. Ya, alhamdulillah Bu Desi, coachingnya sudah selesai. Iya Bu, alhamdulillah coaching saya dengan Bu Tia sudah selesai. Gimana, berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar sekali Bu. Ya syukurlah. Ya Bu Desi, pertanyaan boleh ya setelah Bu Desi tadi melaksanakan coaching, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Silahkan Bu Sri. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat Bu Desi melakukan coaching dengan Bu Adit? Yang saya dapatkan adalah saya merasa saya bisa mengembangkan kompetensi saya terkait dengan kompetensi kehadiran penuh itu tadi Bu. Oke, jadi Bu Desi merasa bahwa Bu Desi sudah mampu lah ya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dalam kegiatan proses coaching. Iya Bu. Menurut Ibu itu di skala berapa? Ada skala 1 sampai 10. Kira-kira Bu Desinya ini ada di skala berapa? Angka berapa? Saya pikir sudah sampai di skala 7 Bu. Skala 7. Iya. Oke, di skala 7 ya Bu Desi. Nah, artinya di sini kalau di skala 7 berarti kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta lah ya Bu ya. Iya. Oke, izin ya Bu Desi menyampaikan hasil observasi saya. Silakan Bu Sri, itu yang saya tunggu-tunggu Bu. Oke Bu Desi, jadi ketika Bu Desi tadi melakukan coaching dengan Bu Tia, ada beberapa catatan saya. Yang pertama, saya melihat Bu Desi sudah mampu hadir penuh bagi coaching. Kemudian Bu Desi juga sudah membantu memunculkan mindset coaching. Dan Bu Desi juga sudah bersikap terbuka, sabar, dan rasa ingin tahunya lebih gitu Bu. Namun Bu, kalau melihat dari catatan ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa skala Bu Desi itu sudah nyampe 7, kalau menurut saya sudah nyampe 8 lah Bu, sudah lebih dari apa yang Bu Desi perkirakan. Ya, tapi menurut saya masih ada yang perlu diperbaiki Bu Desi. Ya, jadi yang perlu diperbaiki itu badan, pikiran, hati itu ketika melakukan percakapan itu selaras lah ya, selaras. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Baik. Ya. Kemudian untuk kedepannya tadi kan Bu Desi mengembangkan kehadiran penuh ya Bu ya, kompetensi kehadiran penuh. Nah untuk kedepannya itu kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Desi kembangkan? Untuk coaching ke depan ya Bu ya, Ya, saya coaching ingin ke depan. mengembangkan terkait kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya dengan memberikan pertanyaan berbobot itu kita akan dapat menggali informasi yang memang benar-benar akan mengarahkan coaching itu pada solusi gitu Bu. Caranya bagaimana Bu? Nah, caranya menurut saya sih saya akan terus berlatih Bu. Berlatih, belajar lagi, yang jelaskan coaching ini hanya kita bisa
kompetensi coaching kita ini akan benar-benar bisa baik itu dengan cara berlatih kan Bu, jam terbang yang tinggi Bu. Gitu ya Bu. Ya, jadi dengan cara Sering-sering melakukan coaching. ya sering-sering melakukan coaching seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu mau mengembangkan kompetensi tersebut? Minggu depan saya akan melakukan coaching dengan rekan guru yang lain lagi Bu. Oh, jadi itu dimulai minggu depan ya? Iya, Bu, Bu. ya? Setelah kita melakukan observasi dan ngobrol-ngobrol, tadi kan ngobrolnya sudah lebih banyak ya Bu Desi. Kira-kira kesimpulan yang didapat apa nih? Jadi dari obrolan kita hari ini ya Bu ya, saya mendapatkan kesimpulan bahwa saya sudah cukup bisa mengembangkan kompetensi saya terhadap kehadiran penuh Bu. Gitu. Tapi selain itu saya juga harus mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu dalam indikator yang lain seperti menyelaraskan antara pikiran dan keserasian tubuh itu tadi Bu, supaya saya bisa mencapai level 10 Bu dari kehadiran penuh itu. Oke. Selanjutnya saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya terkait tentang pertanyaan berbobot Bu. Tuh. Oke Bu Desi, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Iya. Desi. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri, saya juga sangat terima kasih sekali sudah dibantu Bu Sri. Bu Sri sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dan supervisi saya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Desi. Iya Bu Sri. Oke, sampai ketemu di lain waktu Bu Desi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.